hipotesis sampel besar. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian yang berguna untuk mengambil keputusan. Sedangkan pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menilai apakah hipotesis tersebut wajar ditolak atau wajar dan harus ditolak. Langkah-langkah pengujian hipotesis terdapat beberapa prosedur, yaitu yang pertama, langkah pertama harus merumuskan hipotesis 0 atau hipotesis HI, biasanya disebut H0 atau HI. Yang kedua, menentukan taraf nyata, yaitu probabilitas yang sudah ditentukan pada soal atau pada pengujian tersebut. Biasanya taraf nyata dinyatakan dengan 5% atau 10%, tapi kebiasaannya banyak orang menggunakan 5%. Langkah ketiga itu menentukan uji statistik. Contohnya seperti memasukkan rumus, yaitu Z sama dengan X bar kurang new bagi XR. XR itu merupakan standar deviasi yang telah ditentukan oleh soal. Yang keempat itu ada menentukan daerah keputusan. Daerah keputusan itu merupakan kurva yang sudah ditentukan pada soal tersebut, apakah dia arahnya ke kiri atau arahnya ke kanan. Yang kelima itu ada mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu merupakan hasil dari uji statistik maupun daerah keputusan yang telah diarsir atau telah dihasilkan dari soal tersebut. Apakah H0 itu menolak atau diterima, atau sebaliknya H0-nya diterima dan HI-nya ditolak. Menentukan hipotesis, kita dapat mengambil contoh seperti pembelajaran matematika pokok bahasan kata baku belum tuntas, atau rata-rata nilai akhir mahasiswa statistik kelas F minimal 75. Sedangkan untuk HI-nya sebagai contohnya itu pembelajaran matematika pokok bahasan kata baku sudah tuntas, atau rata-rata nilai akhir mahasiswa statistik dengan maksimal 75. Menyusun hipotesis, kita harus mengetahui taraf nyatanya terlebih dahulu. Apa sih taraf nyata itu? Taraf nyata adalah probabilitas yang menolak hipotesis 0 apabila hipotesis tersebut adalah benar. Biasanya taraf nyata ini sebesar 5% atau bisa lebih. Habis itu, untuk X bar itu adalah rata-rata hitung sampel. Kalau untuk new itu adalah rata-rata populasi. Kalau untuk XR itu biasanya dari sampel error, di mana XS apabila standar deviasinya diketahui. Sedangkan kalau untuk S bagi akar N itu berarti standar deviasi maupun populasinya tidak diketahui. Biasanya kayak ada angka tidak diketahui tapi belum ada rinciannya. Nah, itu kita harus menghitung satu persatu. Kita menentukan uji statistik, kita harus menentukan daerah keputusan, apakah dia ke kanan ataupun ke kiri. Jadi masing-masingnya itu ada nilai 1,65. Kalau dia ke kanan hasilnya positif, kalau dia ke kiri hasilnya negatif. Nah, pokoknya seperti itu. Sedangkan kalau untuk menentukan yang dua arah, kita harus menentukan dulu nih nilainya berapa. Tapi itu biasanya udah diketahui dengan 1,96. 1,96 dari mana sih? Karena kan dia dua arah, kanan dan kiri, arsiran. Berarti kita harus cari dulu nilainya berapa untuk daerah yang tidak menolak. Lalu yang menolak berapa? Seperti ujian signifikasi sampel besar terdapat dua pengujian, yaitu pengujian satu arah yang disebut Wong-Tallis, dan yang kedua ada pengujian dua arah yaitu two
tulis. Untuk pengujian dua arah ditandai dengan sama dengan atau tidak sama dengan, karena setiap luasnya mempunyai setengah dari luas kurva nyatanya atau taraf nyatanya. Jadi makanya untuk pengujian dua arah ini tidak searah, jadi dia harus dilakukan dengan penggambaran kurva dua arah seperti kanan ataupun kiri. Ujian satu arah biasanya ditandai dengan lebih besar atau lebih kecil, yang biasa disebut H0 yang menolak pada satu letak ekor kanan saja ataupun kiri saja. Jenis-jenis kesalahan yang terjadi dalam pengujian hipotesis. Yang pertama adalah menolak hipotesis 0 adalah benar. Yang kedua adalah kesalahan hipotesis jenis kedua ini, yaitu menerima hipotesis 0 padahal seharusnya adalah salah. Contohnya terlihat pada gambar. Untuk contoh uji sampel besar satu arah, yaitu kita harus membuat soal dengan perkiraan hipotesis lebih kecil, lebih besar, atau lebih kecil. Yang pertama itulah adalah ujilah beda-beda rata-rata populasi, misalnya hipotesisnya adalah 13,17%. Maka perumusan hipotesisnya adalah H0 sama dengan nu atau M sama dengan tidak sama dengan 13,17. H1-nya M besar dari 13,17. Maka tanda E atau tidak sama dengan menunjukkan pada H0 penerimaan untuk H0-nya. Sedangkan kalau besar dari pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan. Nanti saya akan perlihatkan gambarnya. Lalu yang kedua, ada uji beda selisih rata-rata populasi. Misalnya hipotesisnya adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0. Penyusunannya H0 sama dengan nu atau MPA kurang MPI pangkat 3 sama dengan 0. H1-nya MPA atau nu kurang MPI kurang dari 0. Untuk tanda 3 pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0. Itu bisa disebut dengan sama dengan atau kurang atau lebih dari nilai 0. Sedangkan kalau untuk tanda kurang dari pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor seperti gambar B. Ini adalah contoh kurva untuk soal yang tadi, baik untuk soal A ataupun soal B. Untuk contoh soal pengujian dua arah, yaitu sebuah produsen saus sambal menggunakan mesin khusus untuk mengisi 16 oz saus sambal ke dalam botol. Pemilik usaha mengetahui bahwa berat setiap botol mengikuti suatu distribusi normal dengan rata-rata 16 ons dan standar deviasinya 0,15 ons. Saus tomat sebanyak 36 botol yang telah diambil dan diperoleh rata-rata sebesar 16.017 ons. Apakah bukti ini menyatakan bahwa rata-rata isi botol tidak berbeda dari 16 ons? Nah, penyelesaiannya adalah kita diketahui bahwa di situ ada nu sama dengan 16, O aksennya atau S sama dengan 0,15, N-nya 36, X barnya itu 16.017 dan taraf nyatanya atau alfa 5%. Rumus hipotesisnya, kita menyusun hipotesis terlebih dahulu. Jadi H0 sama dengan nu, karena dia diketahuinya sama dengan 16 ons, jadi kita ikuti dengan 16 ons. Dan H1 nya nu sama dengan tidak sama dengan 16. Tingkat
tingkat taraf nyatanya diketahui itu jadi 0,05. Kalau kita gambarkan di kurva itu jadi 1,96 baik kanan maupun kiri. Kalau yang kiri min 1,96, kalau yang kanan 1,96. Untuk uji statistiknya kita masukin ke dalam rumus, yaitu Z sama dengan X bar kurang mu per O aksen atau S bagi akar N. Kita masukin datanya, jadi 16.017 dikurang 16 dibagi 0,15 bagi akar 36. Kita keluarin dulu semuanya, baru nanti didapat hasilnya 0,017 dibagi 0,025 hasilnya 0,68. Setelah diketahui hasil uji statistik, kita akan mengambil keputusan apakah H0 diterima atau ditolak. Dari data tersebut bahwa H0 itu berada di dalam daerah penerimaan H0 karena dia di bawah 1,096. Jadi keputusan yang terakhir mengambil keputusannya, karena nilai statistik Z sebesar 0,86 atau berada pada interval min 1,96 kurang dari Z kurang dari 1,96, maka keputusannya adalah menerima H0 dan menolak H1. Artinya, nilai rata-rata isi botol seluruhnya adalah sama dan tidak berbeda dengan 16 ons.